kita sebagai pelajar agama tahu bahayanya riba dan yang terkait dengan riba. Maka kita ini sebagai pengajar dan pelajar itu harus benar-benar usaha sebersih mungkin apapun yang kaitan dengan ribawi itu jauh dari kehidupan kita. Kita tahu bahwa di antara jasanya para ulama madhab Hanafi dan madhab Hambali, ini biar sedikit sekelumit tahu, jasanya ulama madhab Hanafi kerjasama dengan ulama madhab Hambali. Selepas beliau-beliau melihat adanya transaksi perbankan yang tidak syar'i, maka tim Hanafi Hambali yang akhirnya meluas ke Syafi'i juga, tim-tim lajnah syariat itu mereka musyawarah bagaimana kita ini membuat satu lembaga yang di dalamnya dipastikan tidak ada akad ribawi, walaupun mungkin sebagian akadnya itu lintas madhab. Andaikan ada akad-akadnya yang tidak tepat pun tetap saja bukan akad ribawi. Maksimalnya umpama ada yang keliru mungkin akad fasid dan sebagainya. Di antaranya yang mimpin dari madhab Hanafi yang masyhur adalah Mufti Taqi Utsmani, yang sampai sekarang beliau jadi salah satu ulama besarnya Ahlu Sunnah, wabil khusus ulama Pakistan dan ulama Hanafi secara umum. Beliau termasuk penanggung jawab pokok di Darul Ulum Diuban di Karachi, dari tempat madrasah kami mungkin jaraknya 30-an kilo lah. Yang beliau punya susunan kitab yang menakjubkan ulama-ulama Arab, di antaranya Syarah Muslim, kalau nggak salah di atas 20 jilid, berbahasa Arab namanya Fathul Mulhim. Belum lagi kitab-kitab yang menerangkan qadaya fiqh al-mu'asir, permasalahan fikih modern. Dia termasuk pimpinan lajnah syariat IDB, Islamic Development Bank, perbankan Islam. Lajnah fatwanya tertinggi beliau. Terus ada perwakilan dari madhab Hambali, Dr. Abdullah Mani', yang waktu Kiai Uzairan di Mekah, waktu Pak Nur di Mekah, beliau sering mengadakan seminar perbankan syariat, yang akhirnya muncul perbankan syariat di Saudi namanya Bank Ar-Rajihi. Itu termasuk bagian dari perbankan syariat, yang tujuannya adalah untuk membentuk satu sistem yang dimufakati, yang tidak keluar dari mazhab 4, untuk memberikan solusi bagi umat biar perbankannya tidak ada transaksi ribawi. Akhirnya itu jadi acuan perbankan syariat seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dipimpin oleh lajnahnya, dipimpin oleh Kiai Ma'ruf Amin sebelum jadi wakil presiden, dan Kiai Sahan Mahfud kajen. Dan di seluruh halaqah itu sudah tak beri bukunya hasil lajnah syariat yang berbahasa Indonesia, sudah kita bagi semua, semoga semuanya sudah tahu. Maksudnya bagaimana? Maksudnya sangat aib bagi pengajar. Kalau pelajar sudah aib juga, kalau pengajar itu lebih aib lagi. Kalau ada pelajar agama kelas 1 sanawiyah umpamanya kencing di pinggir jalan, itu ya sudah jelek lah. Mosok tas sanawiyah muncul yang pinggir jalan. Tetapi kalau yang kencing itu anak tahasus, lebih jelek lagi. Tapi kalau yang kencing itu ustadznya lebih jelek lagi. Nah kalau yang kencing ini pemilik cabang atau pengelola cabang, ya jeleknya bisa berkuadrat-kuadrat lagi. Maksudnya apa? Kita ini kan
hidup nih aslinya itu secara umum dari kalangan bukan pesantren. Kalau kasarannya kalangan yang biasa nggak ngamalkan agama. Itu masyarakat secara umum kan begitu itu. Kita ini kenalnya agama kan barusan lah. Itu pun kenalnya itu baru kenal semangatnya atau kenal sudah dipraktekkan itu juga perlu dievaluasi lagi ya tadi kan ya. Yang berubah itu baru bajunya apa sudah dengan kulitnya dalamnya apa baru bajunya saja. Maka sangat tidak baik ada ustadz yang punya rekening-rekening yang tidak syar'i. Berarti kerisian dia dengan riba itu masih jauh, masih awam gitu loh. Padahal ini kaitannya dengan kemakbulan doa, kaitannya dengan kemajuan pesantren, kaitannya dengan apa itu kedekatan kita dengan Rasulullah kan termasuk yang paling dibenci diresmikan dalam Quran dan dalam hadis kan orang-orang yang ada kaitan dengan riba kan. Fa'dzanu biharbin minallahi wa rasul. Jadi Allah mengiklankan perang dengan orang-orang yang transaksi ribawi. Tentu saja ini penjabarannya panjang, minimal itu ini kan gawat, perkara gawat. Ya, tempat transaksi ribawi itu ya pusatnya ya perbankan riba. Saya hanya transfer saja Pak, hanya transfer kok rekening ini permanen. Transfer kok nggak pengen berubah. Padahal secara umum sampai sekarang ini tidak ada perbankan yang lebih canggih baik pun perbankan konven atau perbankan syariat yang sistem IT-nya itu lebih canggih melebihi bank muamalah itu mungkin nggak ada, bahkan itu seluruh dunia. Minimal di Asia itu yang tercanggih bank muamalah. Bisa ngirim ke bank mana saja, bisa ngirim dari rekening-rekening pribadi sampai 10 miliar. Jadi banknya sudah kamu bawa sendiri, transaksi sendiri. Ini kurang canggih, sing kurang canggih ya uteknya sing ngomong kuwi karena dia tidak tahu. Dan bisa ngambil uang di seluruh negara. Kalau ATM-nya sudah ATM good di seluruh negara, mau haji, mau umroh, mau apa. Terus ada sekian banyak kantor dengan sebab ada transaksi dengan muamalah bawahnya itu dapat diskon 10%, 30% kalau ke apa itu tempat cek darah namanya apa? Laborat itu kalau Prodia dapat potongan 30% macam itu kalau salah. Macam karena sifatnya sudah mendunia. Hanya saja di Indonesia ini secara umum yang keuangannya umat Islam yang ikut perbankan syariat dengan berbagai macam namanya, baik pun BSI atau yang lain, sekarang kan di merger jadi satu di BSI itu baru kurang lebih 6% dari uangnya Muslim Indonesia, yang 94% masih pakai transaksi riba semua, pakai perbankan riba. Lah kalau orang pesantrennya juga masih naruh uangnya bukan di perbankan syariat, itu ya berarti juga termasuk memrosotkan satu sistem yang pengen mengeluarkan umat dari riba, yang mana mungkin itulah asbab terbesarnya umat, musibah-musibahnya bertubi-tubi enggak berhenti-berhenti karena sebab itu mungkin. Insyaallah. Ini mudakarahnya agak lain ya. Nah, ini memang mudakarahnya agak lain. Tapi ini penting, maka selepas ini kalian bagaimana lebih dewasa. Insyaallah. Ikut arahan tuh kadang-kadang memang pahit ya, tapi pahitnya itu pahitnya pil kita. Lama-lama kamu gotot, lama-lama jadi tambah takwa insyaallah.